Salam sejahtera buat Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Selamat datang di kelompok 3 pada mata kuliah digital bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang berbisnis di era industri 4.0. Saya sendiri, Citra Mayra Teresya Manik dengan NIM 210502697 akan menjadi moderator pada presentasi ini. Saya Davina Zahrani Putri dengan NIM 2105021127. Saya Davis Gunawan dengan NIM 210502107. Baiklah, saya akan bahas sejarah singkat revolusi industri. Revolusi industri yang pertama kali terjadi pada abad ke-18 ketika ditemukannya mesin-mesin bertenaga uap. Dari situ, manusia mulai beralih dari menggunakan tenaga hewan ke mesin produksi mekanis. Kemudian, revolusi industri yang kedua berlangsung di sekitar tahun 1870. Pada saat itu, perindustrian dunia beralih ke tenaga listrik yang mampu menciptakan produksi massal. Selanjutnya, revolusi industri ketiga terjadi di era 1960-an. Saat itu, perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi. Kini perindustrian dan manufaktur dunia bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Istilah tersebut berasal dari sebuah proyek pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi industri manufaktur. Revolusi industri 4.0 merupakan suatu pengaplikasian kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang menghasilkan harga yang murah dan kompetitif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menurunkan biaya transportasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan global, biaya perdagangan akan berkurang, membuka pasar baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktor pendorong revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh beberapa faktor di bawah ini. 1. Munculnya analisis kemampuan dan kecerdasan bisnis. 2. Terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. 3. Perbaikan instruksi, transfer digital ke dalam dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. 4. Aktivitas serba internet atau Internet of Things. 5. Mengandalkan keterbukaan informasi dan aksesibilitas. Beberapa teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan revolusi industri 4.0 yaitu Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Big Data, Additive Manufacturing, Augmented Reality, System Integration, dan Cyber Security. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Davina. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Dampak revolusi industri 4.0 pada bisnis. Yang pertama adalah daya saing bisnis. Meningkatnya daya saing global melalui kerjasama dan konfederasi perusahaan tak terhindarkan. Produksi pun kini tidak lagi dilakukan oleh manusia, tetapi sudah dilakukan oleh robot ataupun program. Jadi tidak butuh waktu yang lama, pemasaran pun dapat dilakukan dengan cepat demi persaingan bisnis. Yang kedua adalah produktivitas dan juga pendapatan. Di era ini, produsen semakin gencar meningkatkan produktivitasnya demi mencukupi kebutuhan konsumen. Terlebih, dukungan kemajuan teknologi yang mempermudah proses produktivitasnya. Hal ini juga berdampak pada revenue growth atau pertumbuhan pendapatan. Karena dengan peningkatan produktivitas yang tajam, maka jumlah pendapatan pun akan ikut meningkat. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang dipercepat. Dalam revolusi industri 4.0, tren utamanya adalah pengembangan platform berbasis teknologi yang menggunakan permintaan dan pasokan untuk mengembangkan struktur industri yang ada. Seperti yang kita lihat dalam ekonomi sharing atau on demand. Nah, dari meningkatnya daya saing, produktivitas, dan juga teknologi, tentunya akan juga berdampak kepada investment atau penanaman modal yang akan ikut naik. Dengan melakukan investasi, pebisnis mampu mengembangkan perusahaan dan mengembangkan industri. Nah, kemudian keuntungan perubahan model bisnis pada era industri 4.0. Peluang pengembangan diri, habitat sosial, dan juga organisasi. Peluang ini telah banyak digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menjalin pertemanan. Saat ini pun, media sosial telah dimanfaatkan sebagai jaring untuk berbisnis. Yang kedua adalah menghadirkan produk atau jasa yang diciptakan lebih dekat, efektif, dan juga efisien. Banyak perusahaan dan pengusaha telah menggunakan bisnis intelijen untuk mengenali perilaku dari konsumennya. Dari aktivitas hari-hari yang terdokumentasi melalui jaringan sistem informasi Big Data, sehingga mereka dapat menyampaikan pesan penawaran produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah menghadirkan berbagai inovasi. Teknologi revolusi industri 4.0 memberi berbagai pengetahuan yang lebih besar tentang proses dan kinerja bisnis. Hal tersebut menciptakan peluang untuk berinovasi seperti mengubah proses bisnis, mengembangkan produk baru, atau bahkan menciptakan produk baru yang belum ada sebelumnya. Peluang bisnis di era industri 4.0. Peluang bisnis pada era industri 4.0 berawal ketika teknologi smartphone dengan fitur kecerdasan buatan yang canggih merambah seluruh lapisan masyarakat. Peranan bisnis intelijen berbasis IT menjadi sangat penting
ketika masyarakat mencari kebutuhan hidupnya menggunakan perangkat mobile tersebut. Kondisi ini telah mengubah model konektivitas antar pemilik sumber daya beralih menjadi model konektivitas antar sumber daya. Adapun beberapa peluang bisnis di era industri 4.0 antara lain, yang pertama adalah fintech atau financial technology. Fintech ini adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan juga efektif. Kemudian adalah cloud hosting. Cloud sendiri adalah salah satu teknik penyimpanan database yang ringan dan mudah diakses. Sebenarnya cloud ini sudah sangat sering digunakan oleh masyarakat, tetapi mungkin masyarakat belum terlalu sadar kalau itu adalah cloud. Adapun dua cloud yang sangat sering digunakan dalam industri saat ini yaitu Google Drive dan ataupun Dropbox. Cloud hosting sangat laku di era ini karena sangat berdekatan dengan dunia bisnis dan juga industri. Kemudian, bisnis jual beli online. Bisnis jual beli online semakin menjanjikan di era revolusi industri 4.0 ini. Karena cara pembayaran yang lebih mudah pun sudah banyak ditawarkan. Konsumen tidak perlu lagi untuk pergi ke ATM mentransfer uang, karena sudah banyak cara-cara pembayaran lain seperti cash on delivery, virtual account, hingga berbagai pembayaran lain lewat perusahaan fintech yang juga telah membuat bisnis jual beli online ini terus berkembang. Kemudian online marketing. Online marketing seiring dengan perubahan kiblat bisnis ke dunia maya, industri pemasaran pun bergeser dari cara-cara konvensional ke digital. Kini, online marketing telah dianggap begitu krusial sebagai bagian dari pemasaran sebuah bisnis. Visibilitas di internet memberikan potensi yang begitu luas kepada calon konsumen sehingga sebuah bisnis dapat lebih mudah untuk memasarkan produk mereka kepada konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Citra. Baik, saya akan mempresentasikan tentang strategi penting yang dilakukan pada bisnis di era industri 4.0. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM. Untuk menyesuaikan perkembangan zaman, para pengusaha besar perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dengan memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi atau merekrut karyawan baru dengan spesialisasi tertentu yang lebih kompeten. Sementara bagi pengusaha yang bergerak secara perseorangan, Anda pun juga bisa memulai beragam pelatihan soft skill dan ilmu baru beririsan langsung dengan teknologi serta penerapannya dalam bisnis yang Anda jalani. Dan yang kedua adalah penerapan strategi digital marketing. Digital marketing atau pemasaran digital merupakan suatu aktivitas untuk mempromosikan sebuah merek, produk, ataupun jasa dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, lebih personal, dan relevan. Teknik pemasaran digital yang lazim digunakan oleh para pengusaha di era ini ialah seperti SEO atau Search Engine Optimization, online ads, content kreatif, email marketing, social media marketing, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah adaptasi dengan penggunaan teknologi. Digitalisasi menjadi salah satu kata kunci utama dalam perkembangan revolusi industri 4.0. Maka dari itu, baik pengusaha besar atau perseorangan harus mulai sadar akan pemanfaatan teknologi di dalamnya. Sementara untuk perseorangan, Anda bisa meningkatkan jangkauan bisnis dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang kini tengah ramai digunakan. Nah, materi selanjutnya adalah membuka bisnis tapi bingung mau bisnis apa. Pada era 4.0, sebenarnya sebuah bisnis cocok, hanya saja bisnis yang kita buat atau yang kita jalankan harus mengikuti zaman. Sebagai contohnya adalah usaha makanan. Usaha makanan zaman dulu pasti sangatlah monoton, karena zaman dahulu tidak ada internet dan hanya menunggu pembeli datang ke toko atau ke ruko kita. Pada zaman sekarang atau pada era 4.0, kita bisa mengandalkan yang namanya internet untuk berkomunikasi, mempromosikan, dan menjual makanan kita dengan aplikasi yang ada. Contohnya adalah GoFood. Maka dari itu, jika kita membuka usaha, harus bisa bersaing dan mengikuti perkembangan ini, agar usaha yang kita jalankan tidak kalah saing dengan usaha milik orang lain. Banyak usaha yang bisa kita jalankan pada era saat ini, yaitu dari online shop, YouTuber, trader, dan masih banyak yang lain. Kita harus menentukan usaha yang cocok untuk kita, entah itu berwirausaha dengan membuat online shop, atau menjadi YouTuber, bahkan menjadi trader. Pada era ini, khususnya untuk kita anak muda, jangan takut untuk membuka bisnis atau usaha, karena ini adalah eranya kita. Ini adalah masa di mana kita harus kreatif dalam membuat usaha. Kita harus banyak-banyak belajar dan harus bisa mengikuti zaman agar kita tidak ketinggalan. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Kami mohon maaf jika ada salah dalam ucapan kami. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.